Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online. Di hari ini kita melanjutkan di topik pemeriksaan fisik dan anamnesa, khususnya pada sistem imun dan hematologi. Baik, sebelum masuk ke sub pokok bahasan, terlebih dahulu untuk outcome learning dari tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang pemeriksaan fisik di sistem imun, anamnesa, dan pemeriksaan penunjang khususnya di sistem imun dan hematologi. Baik, untuk yang pertama kita membahas tentang pemeriksaan fisik anamnesa di sistem imunologi. Untuk contoh kasusnya di sini saya mengambil contoh kasus pada kasus pasien dengan HIV/AIDS ya untuk di sistem imunologi. Nah, pada pasien dengan HIV/AIDS terutama kita akan kaji di keluhan utama. Apa saja yang perlu kita kaji di keluhan utama pada pasien dengan HIV/AIDS? Yang pertama kita lihat apakah ada demam atau tidak. Biasanya pada pasien dengan HIV/AIDS mengeluh demam yang berkepanjangan atau demam lebih dari 3 bulan yang terus-menerus. Kemudian kita kaji ada tidaknya diare pada pasien dengan HIV/AIDS. Biasanya pada pasien yang sudah positif HIV/AIDS ini menunjukkan adanya diare yang kronis yang lebih dari 1 bulan dan terus-menerus. Kemudian kita kaji juga adanya penurunan berat badan pada pasien yang sudah dengan positif HIV. Biasanya terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Kemudian kita kaji juga batuk yang diderita pada pasien tersebut. Biasanya pasien ini menderita batuk kronis yang lebih dari 1 bulan. Kemudian terlihat adanya infeksi pada area mulut dan tenggorokan. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh adanya jamur Candida atau jamur Candida albicans. Kemudian kita kaji juga adanya pembekakan pada kelenjar getah bening. Ya, kita raba kelenjar getah bening pada area-area mulai dari area leher, ya, kemudian area aksila. Kemudian apakah terjadi pembesaran atau tidak? Biasanya ada respon pembesaran karena adanya respon infeksi yang sudah masuk ke dalam sistem tubuh. Kemudian munculnya herpes atau penyakit kulit dan bercak-bercak di area seluruh tubuh atau kulit di seluruh tubuh bagian kulit. Biasanya mengeluh gatal. Nah, pada riwayat kesehatan dahulu yang perlu kita kaji adalah apakah pasien ini pernah dirawat dengan penyakit atau keluhan yang sama. Kemudian kita tanyakan juga adanya riwayat penggunaan obat-obat narkoba, ya, kemudian seks bebas, ya, kemudian sesama dengan penderita HIV/AIDS atau terkena cairan tubuh penderita HIV atau AIDS. Kemudian yang berikutnya kita kaji terkait dengan riwayat kesehatan keluarga. Apa saja yang perlu kita kaji? Pertama, pada pasien HIV/AIDS biasanya ada tidak anggota yang tertular atau menderita penyakit HIV/AIDS tersebut. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dari gambaran umumnya biasanya pasien ini tampak terlihat lemah, ya, KU-nya lemah, kemudian kesadarannya pasien ini mulai dari komposmetis sampai dengan terjadi penurunan kesadaran atau mulai dari apatis, somnolen, sopor, bahkan koma, ya, untuk mengarah ke komplikasi yang terjadi pada pasien HIV. Untuk awal-awalnya biasanya pasien ini masih komposmetis atau masih kooperatif untuk dilakukan pengajian. Apabila pasien ini sudah masuk ke gangguan organ vital atau ke komplikasi, maka biasanya sudah terjadi penurunan tingkat kesadaran. Kemudian untuk TTV, untuk gejala awal biasanya tekanan darah pasien masih
ditemukan dalam batas-batas normal. Kemudian nadi biasanya masih dalam kondisi normal ataupun meningkat. Kemudian pernapasan, frekuensi napas meningkat, suhu biasanya terjadi peningkatan suhu karena efek dari respon demam pasien dan penurunan berat badan. Pasien ini terjadi 10% penurunan berat badan. Kita lihat dengan pengukuran body mass index. Nah, kemudian kita kaji juga di area kepala. Biasanya ditemukan kulit kepala menjadi kering karena adanya dermatitis seborrheica atau kelainan penyakit kulit. Kemudian di area mata biasanya ditemukan adanya konjungtiva anemis, ya. Konjungtiva di area mata berwarna putih atau anemis. Ini tanda-tanda pasien ini terjadi penurunan atau gangguan nutrisi. Kemudian sklera normal aneikterik, kemudian pupil isohor, ya, tidak ada gangguan untuk gejala awal. Kemudian hidung biasanya adanya tarikan cuping hidung karena pasien ini biasanya mengeluh gangguan di pernapasan. Kemudian area leher ini biasanya terjadi adanya kaku kuduk. Ya, kaku kuduk ini disebabkan adanya kelainan neurologik karena suatu infeksi ataupun jamur Cryptosus neoformans. Kemudian di area gigi dan mulut, biasanya pada pasien HIV/AIDS ini ditemukan adanya ulcerasi dan adanya bercak-bercak putih seperti krim yang menunjukkan adanya infeksi dari jamur Candidiasis. Kemudian pada pemeriksaan jantung, biasanya untuk gejala awal tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan jantung baik dari inspeksi, palpasi, perkusi, maupun auskultasi. Ya, kemudian di area paru-paru biasanya terdapat nyeri dada, ya, pada pasien HIV karena disertai dengan adanya nafas yang pendek atau kosmol. Kemudian pada pemeriksaan abdomen, di pemeriksaan abdomen ini biasanya adanya peningkatan bising usus atau bising usus ini akan hiperaktif terjadi karena adanya penurunan berat badan yang secara drastis dan infeksi dari virus HIV/AIDS tersebut. Ya, kita bisa dengarkan dengan menggunakan stetoskop atau pemeriksaan auskultasi pada area abdomen. Kemudian pada area kulit biasanya akan terjadi ditemukannya turgor kulit, ya. Turgor kulit ini menjadi jelek atau berkurang, ya, elastisitas kulit karena terdapat adanya suatu tanda lesi. Pada bagian ekstremitas biasanya terjadi suatu kelemahan otot atau tonus-tonus otot menurun, ya. Pasien mengeluh lemas dan tonus otot menurun, kemudian ditandai dengan terabanya akal menjadi dingin. Baik, kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Untuk beberapa pemeriksaan penunjang pada pasien HIV, yang pertama ada pemeriksaan ELISA. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan serologi, ya, untuk pasien-pasien HIV untuk menguji terhadap antibodi. Ya, pemeriksaan ELISA ini sangat sensitif untuk hasilnya. Biasanya tes ini akan memberikan hasil yang positif selama 2-3 bulan setelah adanya infeksi yang masuk. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan Western blot. Ya, di mana pemeriksaan ini menggunakan metode yang digunakan untuk menetapkan diagnosa HIV, ya, dengan sensitivitas yang sangat tinggi.
Ya, kemudian pemeriksaan ini membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam atau 1 hari. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan antigen atau P24. Pemeriksaan ini juga sifatnya sangat spesifik, di mana pemeriksaan ini berguna untuk mendeteksi suatu infeksi HIV melalui protein atau pembungkus HIV. Hasilnya bisa dilihat selama 1-3 minggu setelah infeksi awal. Kemudian pemeriksaan CD4. Ya, pemeriksaan ini dilakukan pada penderita yang telah terbukti positif HIV. Baik, kita masuk ke pemeriksaan fisik dan anamnesa pada sistem hematologi. Untuk sistem hematologi, saya ambil contoh kasusnya adalah pada pasien dengan anemia. Nah, pada pasien dengan anemia ini kita kaji di keluhan utama. Ya, keluhan utama biasanya pasien ini mengeluh lemah, pusing, ya, kemudian adanya perdarahan atau sesak napas dan penglihatan kabur. Kemudian kita kaji juga riwayat keluarga, apakah riwayat keluarga ini di keluarganya ada yang menderita kelainan-kelainan hematologis, ya, anemia, hemofili, dan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya kita kaji terkait dengan pemeriksaan di area kepala. Di area kepala pada pasien ini biasanya didapatkan hasil rambut tampak kering, tipis, dan mudah putus. Ya, kemudian pemeriksaan wajah, wajah tampak pucat, bibir pucat, konjungtiva di area mata menjadi anemis, ya. Anemis biasanya terjadi suatu perdarahan di area gusi dan telinga. Kemudian pada pemeriksaan di area leher dan dada biasanya ditemukan adanya kelemahan atau melemahnya vena jugularis pressure. Ya. Kemudian pasien ini tampak sesak napas, ya. Kemudian pada pemeriksaan abdomen ditemukannya suatu perdarahan pada saluran cerna, ya, biasanya ditandai dengan pembesaran pada hepar atau hepatomegali, dan kadang-kadang juga terdapat pembesaran pada limfa atau splenomegali. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjang khususnya pada pasien dengan anemia, ini kita ambil darah lengkapnya, kemudian kita kaji adanya hemoglobin, hematokrit, dan sel-sel darah merah. Biasanya terjadi penurunan dari pemeriksaan tersebut, ya, baik hemoglobin, hematokrit, dan sel-sel darah merah yang lain. Kemudian kita kaji juga ferritin pada kadar zat besi serum terdapat nilai yang sangat rendah khususnya pada anemia dengan defisiensi besi. Kemudian kadar pada B12 serum terdapat hasil yang sangat rendah khususnya pada anemia perisinusa. Kemudian pada tes Comdirect positif menandakan adanya anemia hemolitik, dan pemeriksaan hemoglobin elektroforesis mengidentifikasikan tipe-tipe hemoglobin abnormal pada penyakit sel sabit, dan tes Siegling digunakan untuk mendiagnosa suatu gangguan defisiensi vitamin B12. Ya, baik, jadi itu yang tadi kita sudah bahas terkait dengan anamnesa, pemeriksaan dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang khususnya pada sistem imun dan hematologi. Ya, untuk contoh kasusnya ada HIV/AIDS dan anemia. Ini kasus-kasus yang mungkin sering kita temui di lahan atau di rumah sakit. Jadi nanti silakan mahasiswa di review kembali terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Bisa ditambahkan beberapa referensi atau sumber-sumber terbaru, bahkan jurnal-jurnal yang terkait dengan materi tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.